From town to town, from London. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Selamat sore para hadirin sekalian. Eh, Selamat sore dan selamat datang di acara kita di sore hari ini, yaitu Emiten Corner kita yang untuk bulan Oktober kali ini. Yang mana Oktober kali ini kami dari Airlines Sekuritas Indonesia eh, mengundang PT Indika Energy sebagai narasumber kita dalam sesi Emiten Corner di bulan Oktober ini. Kenalkan di sini narasumber kita ada dua. Yang pertama dari Bapak Eka Silayan dan juga Bapak Rehan Nur dari Indika Energy. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Pak. Mas sore. Oke, oke. Kurang lebih di sini saya akan menjabarkan terlebih dahulu bagaimana acara kita akan berjalan di sore hari ini. Untuk acara sore ini, jadi kita akan sebelumnya mendengar sedikit sambutan nanti dari directors kami. Kemudian kita juga akan mendengarkan pemaparan materi dari pihak Indika Energy. Kemudian jika di antara teman-teman ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat. Jika misalnya nanti sedang ada sedang melakukan presentasi, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Oke, dan di sini kita langsung masuk aja ke sesi pertama kita, yaitu sedikit kata pembuka dari perwakilan PT TLN Sekuritas Indonesia, dari directors kami, yaitu Bapak Reza Priyambada. Untuk Bapak Reza Priyambada, selamat sore dan saya persilakan untuk memberikan kata sambutan pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Efrem, sudah membuka eh, kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Direksi PT Reliance Construction Tbk, kemudian eh, kawan saya ini Pak Ricardo Silain, sebelumnya analis top lah. Pak Ricardo Silain yang saat ini sebagai Head of Investor Relations, dan juga Bapak Raihan Nur selaku Corporate Finance and Investor Relations PT Indika Energy Tbk. Selamat sore Pak Ricardo, Pak Raihan, salam sehat Pak. Ya, kemudian Bapak Ibu rekan-rekan nasabah reguler, nasabah prioritas, dan juga rekan-rekan materi. Eh, Pada hari ini kita akan mendengarkan paparan dari salah satu emiten yang bergerak di bidang komunitas, ya, terutama batu bara yang mungkin dalam perjalanannya akan mengalami transformasi, ya. Makanya kalau kita lihat dari judulnya itu kan lebih mengarah ke emas, ya, gitu, dan mungkin ada juga mungkin energi baru terbarukan. Nah, ini mungkin nanti kita akan simak bagaimana nantinya eh, PT Indika Energi dalam menjaga kinerja secara sustain ke depannya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, seperti biasa bahwa kegiatan Emiten Koran kali ini merupakan event yang diselenggarakan oleh kami PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk dengan menghadirkan sejumlah emiten pilihan yang memaparkan kinerja hingga prospek maupun aksi-aksi korporasinya. Nah, kegiatan ini merupakan edukasi kepada para nasabah Reliance Sekuritas khususnya dan juga kepada publik pada umumnya, ya. Kegiatan event corner ini bagian dari kegiatan sosialisasi dan edukasi yang kami lakukan, ya. Di antaranya ada market upgrade, ada emiten, kemudian ada product knowledge, ya, di mana kita akan sampaikan paparan terkait dengan online trading related kami yang sebelumnya juga sempat kami sosialisasikan. Kita punya apps baru yang sampai dengan saat ini mungkin masih terus kita coba improve, ya. Terus kemudian juga ada Viro, di mana ini merupakan apps yang sedang kami bangun untuk nasabah bisa transaksi obligasi secara retail. Kemudian juga kita sebagai upload, ya, dan juga aplikasi Rally Invest yang nantinya dapat Bapak Ibu gunakan untuk menghitung perencanaan keuangan, ya, eh, yang nantinya bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian juga ada Rally Invest Community Apps, ya, ini juga aplikasi terbaru kami, ya, di mana Bapak Ibu bisa saling berinteraksi antar nasabah atau juga dengan kami terkait dengan isu-isu yang ada di pasar modal, ya. Nah, kemudian juga saat ini kami sedang melakukan penawaran terkait dengan Dire, ya, yang nantinya akan listing di Bursa Efek Indonesia.
Namun Bapak Ibu juga bisa melakukan pemesanan diri untuk saat ini. Itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif investasi di portofolio Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nah, pada emiten forex kali ini kita menghadirkan PT Indika Energi dengan kode saham INDI. Nah, kalau kita lihat sekilas terkait dengan INDI, bahwa PT Indika Energi Tbk ini merupakan perusahaan energi terpadu di Indonesia yang kita lihat berfokus pada 3 segmen bisnis utama. Itu ada sumber daya energi, yang terutama di batu bara, kemudian adalah energi maupun infrastruktur energi, baik di transportasi, logistik, maupun pembangkit listrik. Indika Energi ini sudah berdiri di tahun 2000 dan 8 tahun kemudian ya, di 2008 perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, saat ini Indika kalau kita lihat ini sudah melakukan verifikasi di mana fokus pada pengembangan bisnis non batu bara ya, seperti mineral, EBT, energi baru terbarukan, hingga kendaraan listrik. Terus kemudian juga sampai dengan semester pertama 2025 sudah mengalokasikan lebih dari 95% capex-nya untuk bisnis non batu bara. Nanti mungkin dari Pak Ricardo maupun Pak Rehan mungkin kalau ada update terkait dengan penggunaan capex mungkin nanti bisa disampaikan ke Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ya. Kemudian menarik ya, kalau kita lihat menarik ya kalau kita perjalanan dari Indika ini, makanya nanti kita akan dengar paparan yang akan disampaikan oleh Pak Ricardo dan juga Pak Rehan. Kami atas nama manajemen PT Reliance Indonesia Tbk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ricardo, Bapak Rehan Nur, beserta tim yang sudah berkenan hadir untuk kita bersama diskusi terkait dengan kinerja dari INDI. Semoga kegiatan webinar dan corner kali ini memberikan banyak manfaat pada Bapak Ibu dan rekan-rekan reference serta dilancarkan hingga akhir nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika nanti dalam penyelenggaraan webinar ada yang kurang sesuai. Terima kasih. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Riza atas kata-kata pembukanya mewakili kami dari Reliance Sekuritas Indonesia. Baik, setelah ini kita akan masuk ke acaranya. Sebelum itu, diperkenalkan di sini kita akan sedikit melihat video company profile dari PT Indika Energy. Saya sedikit share screen. Lima tahun bukan waktu yang singkat. Indika Energy telah tumbuh dan berkembang untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Perjalanan ini penuh tantangan sekaligus pencapaian. Kami bermimpi besar membangun perusahaan yang tidak hanya berorientasi bisnis, tapi juga berdampak bagi bangsa. Energi adalah fondasi kehidupan modern. Tanpa akses energi yang andal dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Industri sulit berkembang dan kualitas hidup menurun. Karena itu, kami berkomitmen memenuhi kebutuhan energi nasional secara bertanggung jawab. Melalui Kideko, kami memastikan pasokan batu bara yang andal, menyokong kebutuhan listrik bagi jutaan rumah dan industri, dengan operasional yang efisien dan ramah lingkungan. Tripatra membangun infrastruktur strategis dari minyak dan gas hingga energi terbarukan, menopang kemajuan ekonomi negeri. Sementara, Indika Trading berperan dalam menghubungkan berbagai komoditas penting bagi industri nasional. Kami sadar masa depan berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama. Kini kami melangkah lebih jauh, memperluas portofolio bisnis ke kendaraan listrik, energi terbarukan, solusi berbasis alam, mineral, serta logistik dan infrastruktur. Alfa menghadirkan motor listrik premium yang ramah lingkungan dengan performa tinggi. Kami fokus pada inovasi teknologi dan desain yang modern.
dengan mendukung gaya hidup urban yang dinamis dan berkelanjutan. Invi dan Kalispa berkomitmen mengakselerasi adopsi kendaraan listrik komersial di Indonesia. Kami menghadirkan bis listrik BRT, Bus Rapid Transit di Medan, dan Transjakarta untuk transportasi massal rendah emisi. Emits menyediakan solusi energi surya terintegrasi bagi sektor komersial dan industri, membantu transisi ke energi bersih dan terbarukan dengan sistem yang handal dan efisien. Indica Nature menerapkan pendekatan regeneratif dalam pengelolaan sumber daya alam, mengembangkan agroforestry dan solusi berbasis alam. Kami meningkatkan nilai ekonomi sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati. Masmindo dan Meko memasok mineral strategis seperti emas dan bauksit, bahan baku penting untuk kendaraan listrik. Kami menerapkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Interport menyediakan layanan logistik dan infrastruktur pelabuhan yang terintegrasi, efisien, dan inovatif. Hal ini untuk melancarkan distribusi komoditas dan perdagangan. Selain itu, Indica Energy juga mengembangkan lini bisnis teknologi informasi melalui Sapiens yang mendukung transformasi digital. Sedangkan di bidang kesehatan, melalui GSI Lab, kami turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan portofolio yang terus berkembang, kami ingin menciptakan pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan, sejalan dengan target 50% pendapatan dari sektor non-batubara pada tahun 2028. Kami juga berkomitmen mencapai net zero emission pada tahun 2050 dengan berinvestasi dalam teknologi bersih dan menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan. Kami menyadari sumber daya manusia adalah aset terpenting kami. Karena itu, Indica Energy mengembangkan Future Leaders Development Program. Tujuannya membekali karyawan berpotensi tinggi dengan keterampilan dan kualitas leadership yang dibutuhkan untuk mengambil peran kunci dalam perjalanan keberlanjutan kami. Dan di balik setiap pencapaian Indica Energy terdapat fondasi kuat nilai-nilai perusahaan. Unity and diversity, integrity, teamwork, agility, achievement, dan social responsibility. Nilai-nilai ini membentuk budaya organisasi yang kuat, lingkungan kerja inklusif, dan semangat kontribusi optimal setiap insan perusahaan. Indica Energy percaya, energi berkelanjutan adalah kunci untuk membuka potensi Indonesia. Dengan nilai-nilai yang kuat, dedikasi tim, dan dukungan pemangku kepentingan, kami siap mewujudkan Indonesia yang berdaya, sejahtera, dan berkelanjutan. Indica Energy, energizing Indonesia for a sustainable future. Baik, kurang lebih seperti itu pemaparan dari video untuk company profile dari PT Indica Energy ya Pak, untuk sore hari ini. Baik, dengan itu kami langsung persilakan untuk Bapak Rehan, Bapak Ricardo untuk memaparkan materi kita untuk sore hari ini Pak. Oke, baik, waktu dan tempat saya persilakan ya Bapak-Bapak untuk memaparkan materi kita di sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih kepada Pak Reza atas introduction-nya kepada Reliance Sekuritas, Pak FM, terhadap sesi ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ricardo Silan CFA, saya Head of Investor Relations di Indica Energy. Bersama-sama dengan saya adalah Pak Rehan Nur dari
investor relation juga. Di sesi ini kami akan memberikan presentasi mengenai Indika Energy, overview tentang bisnisnya. Tadi sudah kita tonton bersama video tentang Indika Energy, jadi udah dapat sekilas. Dan ya, Indika Energy baru saja ulang tahun ke-25. Harapannya kami akan ada lagi dalam the next 25 or 50 years. Dan terus membangun negeri maupun memberikan kontribusi yang signifikan kepada bangsa Indonesia. Nah, untuk bisnisnya sendiri bisa dilihat di slide ini. Jadi kalau kelihatan di slide ini ada beberapa boxes. Kalau kita lihat ada box yang sebelah kiri yang biru gelap, itu adalah bisnis kami yang berbasiskan terhadap energi. Dalam hal ini lebih ke batu bara, mulai dari tambangnya. Kami punya Kideko, one of the leading coal mine in Indonesia. Kemudian kami juga punya coal trading dan di bawah namanya Indika Resources. Nah, kemudian ada energy services melalui Tripatra yang mempunyai bisnis untuk EPC, terutama oil and gas, dan kemudian di infrastruktur kami punya ownership 20% di Cirebon Power maupun coal transport melalui Kotrans dan SBSS. Nah, di kedepannya kami ini ingin mengembangkan bisnis yang tidak terpaku pada batu bara. Jadi kami selama beberapa tahun sudah mengembangkan bisnis di beberapa sektor, termasuk di logistik dan infrastruktur melalui Interport. Tadi ada di video, kemudian ada minerals. Di minerals ini ada bisnis tambang, Meko maupun awak emas yang mungkin nanti kami akan bahas lebih lanjut. Kemudian ada green business, baik sifatnya karbon melalui forestry management, maupun di EV, ada yang two-wheelers maupun four-wheelers. Kemudian semuanya juga disupport oleh digital ventures melalui Sapiens. Next. Nah, Indika Energy sendiri mempunyai ambisi di jangka pendek menengah itu mencapai balance revenue 50-50 di 2028. Kemudian untuk jangka panjangnya kami ingin mencapai net zero emisi di 2050. Dan untuk mencapai hal tersebut kami punya 3 strategi utama. Yang pertama adalah diversifikasi, yang kedua adalah dekarbonisasi, yang ketiga adalah divestasi. Nah, untuk fokus saat ini kita akan membahas lebih banyak yang di diversifikasi. Nah, untuk yang diversifikasi, next, itu seperti sudah dibahas tadi, bisnis kami adalah kebanyakan moving away dari coal. Batu bara sendiri memang kontribusinya masih sangat signifikan. Per 6 bulan batu bara itu masih sekitar 80%-an. Non-coalnya di hampir 20%, 18% sekian, di mana kontribusi utama untuk batu bara adalah Kideko, sementara untuk non-coal adalah Tripatra. Dan ke depan harapannya minerals maupun green business ini akan menjadi penyumbang revenue yang sangat signifikan dalam tahun mendatang. Next. Nah, untuk bisnis batubara memang Kideko sangat tergantung sekali dengan pergerakan harga batubara, dan sayangnya sejak tahun 2023 sehingga sekarang ini batubara terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan kalau kita melihat charts-nya di bulan Juli kemarin itu bisa dibilang batubara mencapai bottom-nya, di mana ICI 4 yang merupakan produk utama Kideko paling banyak dalam hal volume, harganya turun hingga di low 40s. Sekarang memang selama Agustus September ini udah kelihatan mulai merangkak naik, tapi masih sekitar di level 44-45. Nah, harapannya memang ada perbaikan di harga batubara baik dari sisi global maupun di domestik. Nah, sekilas mengenai batubara bahwa tarif
royalti sudah di adjust oleh pemerintah. Ini efektif kurang lebih di bulan Mei, dan dengan adanya revisi ini bisa dibilang mempunyai pengaruh positif bagi Indika Energy. Nah, mungkin saya akan bahas lebih banyak tentang tambangnya, diversifikasi kami mengenai emas, kemudian nanti Pak Raihan akan berbicara mengenai bisnis kami yang berkaitan dengan EV atau green business lainnya. Next. Nah, mengenai diversifikasi bisnis, di slide ini bisa kelihatan bahwa sisi kiri tadi adalah bisnis yang sifatnya berkaitan dengan batu bara, sementara ke depannya adalah sektor-sektor yang menjadi prioritas perusahaan untuk dikembangkan di masa mendatang. Tadi ada logistik, mineral, green business maupun EV. Nah, mungkin dari teman-teman investors, teman-teman di Reliance yang sangat tertarik sesuai dengan tema sesi ini adalah yang berkaitan dengan emas. Nah, emas memang Indika Energy punya bisnis emas melalui anak usaha yang namanya Masmindo. Masmindo sendiri punya tambang namanya Awak Mas, lokasinya di Sulawesi Selatan. Lokasinya ini kurang lebih 45 km kalau dari coast. Kemudian izinnya adalah CCOW yang berakhir masih sampai 2050 dan bisa diperpanjang 2 kali 10 tahun menjadi IUPK menjadi 2070. Lokasinya sangat strategis. Ini dekat dengan Palopo dan juga di Belopa. Next. Nah, sekilas mengenai bisnis tambang emas, ini jadi Awak Mas adalah tambang yang sedang di-develop oleh Indika Energy, tadinya greenfield dan sekarang sedang proses pengembangan. Jadi Awak Mas sendiri mulai diakuisisi di tahun 2018. Jadi Awak Mas ini dulunya sebetulnya adalah listed company di Australia. Lokasinya di Sulawesi Selatan, tapi listed melalui nama perusahaannya Nusantara Resources, listed di ISX. Kemudian Indika Energy mulai mengambil sahamnya secara bertahap, mulai dari placement kurang lebih 20% di Desember 18. Kemudian dari situ kami beli sahamnya di market, termasuk di tahun 2020 kami melakukan injeksi kapital langsung di tambangnya Awak Mas, dan akhirnya di tahun 2021 di Oktober kami melakukan tender offer untuk membeli semua saham sisa Nusantara Resources, sehingga hingga saat ini kami memiliki tambang emas ini 100%. Total akuisisinya saat itu kurang lebih sedikit di atas 70 juta US dollars. Nah, memang tambang ini punya 3 deposito yang sudah dikonfirmasi dan diverifikasi, yaitu Awak Mas, Salu Bulu, dan Tara. Next. Nah, di sini bisa dilihat lokasi tambangnya. Jadi total lokasi konsesi Awak Mas itu 14.000 hektar. Dan untuk pembangunan yang pertama, kami mendevelop kurang lebih 1.400 hektar atau kurang lebih 10% dari total konsesi yang ada. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di slide ini, yang sebelah kiri itu ada tanda, ada yang circle biru dan merah. Jadi circle yang biru itu adalah titik-titik di mana kami sudah melakukan eksplorasi dan sudah menemukan deposit emas, baik dari reserve maupun resource. Nah, sementara titik-titik yang merah adalah lokasi yang kami identifikasi mempunyai potensi untuk dilakukan eksplorasi dan kemungkinan bisa ditemukan emas. Ini jadi langkah selanjutnya akan kami akan melakukan eksplorasi lebih lanjut. Untuk saat ini fokus dari perusahaan adalah mengembangkan deposit yang ada, tambang yang ada, Awak Mas, kemudian bring into commercial operations dengan target harapannya bisa beroperasi di 2026. Nah, untuk sebelah kanan ini adalah posisi tambangnya sendiri, Awak Mas.
di mana sih? Jadi Awak Mas itu lokasinya memang agak di pegunungan. Jadi kalau yang sebelah kiri itu starter pitnya itu nanti di Awak Mas di sebelah kiri, kemudian yang Salupulo itu di sebelah kanan lokasinya kurang lebih sekitar 3 kilometer dari Awak Mas. Jadi ini semua lokasi bisa dibilang cukup berdekatan. Next. Awak Mas sendiri ini adalah tambang yang sifatnya surface mining atau open pit dan akan mulai digarap dari tahun sekarang. Kami sudah hire McMahon untuk melakukan mining activities. Kami juga saat ini sedang melakukan pembangunan processing plant. Di sini kita kelihatan foto-fotonya mengenai processing plant yang sedang kami bangun. Total reserve-nya sendiri adalah kurang lebih 1,5 juta ons, kemudian resource-nya kurang lebih 2,5 juta. Next. Nah, ini juga progres pengembangan processing plant yang kami lakukan, yang harapannya kami bisa selesaikan di 2026 sehingga kami bisa berproduksi emas di masa mendatang. Next. Nah, ini adalah lokasi housing maupun office di site di Luwu yang berkaitan dengan pengembangan Awak Mas. Nah, ini juga earthworks activities, di mana kami juga mempersiapkan lahan, melakukan pre-stripping area maupun menginstalasi power yang dibutuhkan untuk pengembangan proyek tersebut. Next. Nah, selain Awak Mas, untuk minerals kami juga punya bauxit melalui MECO, total reserve-nya kurang lebih hampir 6 juta wet metric tons dan resources 30 juta. Dan ini kami bekerja sama secara strategik dengan Nanshan Aluminium, di mana kami menjual ore-nya ke Nanshan secara berkala. Next. Nah, untuk selanjutnya, untuk EV, rekan saya Pak Rehan akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan Pak. Siap, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ricardo. Untuk slide berikutnya saya akan bahas mengenai bisnis Indica Energi, khususnya dalam rangka diversifikasi industri Indica Energi, dan juga sesuai dengan target kita di 2050 untuk menjadi net zero. Jadi ini adalah bisnis electric vehicle. Jika dilihat dari tabel ini, untuk yang warna hijau adalah bisnis electric vehicle two-wheeler, fokus di two-wheeler motorcycle. Kemudian untuk yang biru dan yang hijau ini kuning, inilah bisnis electric vehicle di four-wheeler, yang mana di four-wheeler ini Indica Energi fokus di dalam bisnis penetrasi ke public transport dan juga kedepannya akan penetrasi kepada mining vehicle. Saya akan coba jelaskan satu persatu dari bisnis elektrik ini. Oke, untuk Kalista dan Invi, bisnis ini adalah fokus ke dalam public transport, di mana juga kita ketahui bahwa pemerintah kita sekarang juga mempush kepada pemerintah-pemerintah kota untuk melakukan diversifikasi public transport dari yang layanan berbasis konvensional bahan bakar menjadi electric vehicle public transport. Seperti dilihat bahwa di gambar di sebelah kanan, saat ini kita sudah Kalista, Indica Energi melalui Kalista telah beroperasi di 2 kota, yaitu di Jakarta dan Medan, di mana di Jakarta Kalista mensupport dengan 26 bis electric vehicle, kemudian di Medan Kalista juga mensupport dengan 60 bis elektrik di Medan. Kami melihat bisnis ini sangat baik karena merupakan bisnis yang
menghasilkan revenue yang cukup stabil, di mana berdasarkan kontrak dengan pemerintah kota, dan kemudian revenue yang didapatkan dengan sewa setiap bulannya yang didapatkan dari pengoperasian dari bisnis electric vehicle ini. Target kedepannya kita juga melakukan trial dengan beberapa pemerintah kota lainnya yang akan melakukan diversifikasi untuk public transport ke electric vehicle. Selain itu, kita juga fokus kepada Jakarta, Transjakarta, di mana dari rencana 5 tahun maupun 10 tahun ke depan dipaparkan oleh Transjakarta bahwa mereka akan melakukan perubahan Transjakarta dari bis yang konvensional bahan bakar sebanyak ke elektrik cukup banyak, sehingga kami lihat di situ potensi yang sangat besar untuk kita dapat growth di dalam bisnis electric vehicle, khususnya public transport. Selain itu, dari electric vehicle four-wheeler ini, yang kita juga telah lakukan, kita melakukan pilot project di tambang Kideko kita untuk mengganti coal hauling dari kendaraan di tambang menjadi menggunakan electric vehicle. Pilot project-nya cukup berjalan dengan sukses, yang mana ini akan menjadi replika kepada tambang-tambang yang lain yang akan kita coba penetrasikan untuk merubah beberapa coal hauling menjadi electric vehicle. Saya lanjut untuk yang two-wheeler. Brand two-wheeler kita adalah brand Alfa. Secara brand, Alfa ini sangat baik, penetrasi cukup baik, dan merupakan salah satu two-wheeler elektrik yang dari desain maupun kualitasnya sangat baik. Kita telah mempunyai pabrik di Cikarang dengan kapasitas 100.000 unit. Kemudian kita juga punya Alfa Experience Center yang didukung juga dengan Alfa Apps. Sampai dengan tahun 2025 ini kita telah mengeluarkan 5 produk, yaitu ada Alfa One dan Alfa Servo, yang mana pada awal strategi kita penetrasikan kepada segmen medium ke upper segmen. Akan tetapi dengan beriringnya waktu, bisnis two-wheeler ini sangat dipengaruhi juga oleh regulasi pemerintah, di mana pada saat sebelumnya itu terdapat subsidi sebesar 7 juta rupiah untuk pembelian two-wheeler yang saat ini telah dicabut oleh pemerintah karena pemerintah lebih fokus kepada program kerja yang lainnya. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, di bulan pertengahan 2025, Alfa mengeluarkan salah satu model terbarunya, yaitu Alfa Entry, yang menyasar kepada segmen mid to low. Harga untuk entry ini dengan 2 baterai adalah sekitar antara di atas 20 jutaan. Kemudian selain itu kita juga melakukan strategi yang mana bisa membeli motor tanpa baterai dengan peminjaman baterai yang menghasilkan penjualan harga yang lebih murah, bisa didapatkan dengan harga di bawah 20 juta. Dengan strategi-strategi tersebut cukup meningkatkan penjualan dari Alfa Entry. Kedepannya masih cukup challenge karena penetrasi untuk motorcycle elektrik ini cukup tidak secepat dibandingkan dengan four wheeler, tapi kami yakin dengan support juga dari pemerintah dan regulasi dan juga perubahan yang akan terjadi ke depan, hal ini akan mau tidak mau akan terlaksana. Kemudian saya lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah mengenai bisnis Indika Energi di Green Business, yaitu di Indika Nature, yang terdiri dari 3 pilar utama, yaitu Energy Plantation, Environment Service, dan juga Agroforestry. Saya berangkat dari yang sebelah kanan dulu, Agroforestry. Di April 2024, Indika Energi juga baru menyelesaikan akuisisi Natura Aromatik, yang mana mempunyai pabrik di daerah Solo
menghasilkan produk-produk essential oil, antara lain aroma chemical, essential oil, dan natural extract. Kemudian di Indica Nature pun, Natura Aromatic ini merupakan pemain 4 top 4 di aroma chemical dan essential oil, yang mana key customer dari Natura Aromatic ini juga banyaknya berada di luar negeri, sehingga hampir mungkin sekitar 80% lebih melakukan ekspor ke luar negeri. Di pilar berikutnya, di Energy Plantation, kita juga punya konsesi di Jaya Bumi Pasir sebesar 23.000 hektar, yang mana rencana akan kita lakukan penanaman wood pellet yang akan menghasilkan biomass. Tanaman wood pellet ini merupakan dari pohon kaliandra. Selain itu, di bisnis Indica Energi Natura ini, kita juga mempunyai konsesi sebesar 82.000 di Kalimantan, Telaga Mas Kalimantan, yang bisa dipergunakan untuk karbon kredit. Kita ketahui baru-baru ini akhirnya pemerintah juga telah mengeluarkan perpres yang mana sertifikasi internasional seperti Verra bisa digunakan, sehingga kami melihat di sini ada opportunity yang cukup besar bagi Indica Energi untuk bisa melakukan carbon credit. Sebelumnya konsesi ini telah pernah disertifikasi oleh Verra juga, yang bisa menghasilkan volume sebesar 800.000 ton CO2 per year dari total 82.805 hektar yang berada di Kalimantan ini. Tak lupa juga di slide berikutnya kami membicarakan sedikit mengenai ESG, di mana di dalam video company profile juga kami juga menekankan bahwa kami selain berbisnis juga melakukan keseimbangan juga terhadap ESG. Melihat di sini kita punya MSCI mengalami kenaikan dari yang sebelumnya triple B menjadi A di April 2025. Kemudian ini beberapa target dari ESG kita di skop 1, skop 2 emisi. Target kita di 2025 adalah sebesar 903, dan kita yakin kita dapat memenuhi target. Di sisi lain, dari sisi women representation, Indica Energi 20% dari total employee-nya juga merupakan disupport oleh dari kalangan perempuan. Jadi melihat target-target ini, kita optimis bahwa selain bisnis yang tercapai, di sisi ESG-nya pun juga kita akan tercapai dengan baik. Saya rasa demikian paparan dari perusahaan kami. Saya kembalikan kepada moderator Pak Efram untuk melanjutkan di sisi tanya jawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali atas pemaparannya Pak Raihan dan Pak Ricardo ya. Mungkin selagi menunggu sesi tanya jawab, kita di sini bisa terlebih dahulu untuk mengambil foto bersama mungkin ya Pak. Untuk teman-teman semua, dipersilakan untuk menyalakan kameranya agar kita mengambil dulu sesi dokumentasi untuk sore hari ini. Teman-teman dipersilakan untuk menyalakan kameranya semuanya. Untuk Mbak Davis mungkin bisa dibantu untuk sesi fotonya. Iya, dari rekan-rekan boleh untuk membuka kameranya sebentar. Di sini saya lihat ada 2 slide ya, dan saya mulai dari slide pertama terlebih dahulu. Baik, untuk slide pertama, saya mulai saja 1, 2, 3. Kemudian untuk slide selanjutnya ya. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih rekan-rekan. Saya kembalikan lagi ke moderator. My friend, silakan. Oke, terima kasih atas sesi dokumentasinya ya, Mbak Davis. Oke, di sini kita langsung Pak Rehan, Pak Ricardo, kita masuk langsung ke sesi
discussion dan sesi Q&A untuk sesi sore hari ini. Nah, di sini ada pertanyaan seperti dari directors kita ya, dari Fariza ya. Presiden, selamat ulang tahun untuk Indika ya. Selamat ulang tahun Indika. Saya izin bertanya, boleh tolong dijelaskan kontribusi pendapatan dari Indi? Dan kira-kira untuk menjaga sustainability-nya, apakah kedepannya akan ada pertumbuhan kontribusi pendapatan dan dari segmen mana yang untuk dimungkinkan untuk bertumbuh lebih tinggi? Mungkin ini korelasi juga Pak dengan tadi pemaparan dari Bapak yang targetnya 2028 akan 50% ya dari coal. Nah, untuk 50% lagi mungkin bisa dijabarkan kontribusi dari sektor seperti apa seperti itu Pak. Silakan. Iya, Pak Evan, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang seperti sudah kami paparkan sebelumnya, untuk kedepannya kami sangat berkomitmen untuk meningkatkan bisnis non batubara. Jadi kami melakukan diversifikasi dan investasi di beberapa sektor. Kalau tadi kami sempat highlight, jadi memang yang andalannya itu adalah mineral, di mana emas sendiri ekspektasinya akan berkontribusi sangat signifikan di tahun 2007, terutama ketika produksi emasnya sudah mulai beroperasi secara komersial di tahun sebelumnya. Target kami untuk emas sendiri, kami bisa berproduksi dengan average-nya itu 100.000 ons per tahun. Nah, kalau sekarang harga emasnya sekitar 4.000 ons, jadi nanti revenue-nya bisa dihitung lah ya, kurang lebih 400 juta US dollar berarti dari situ. Secara dari bisnis yang lainnya, kami juga mengharapkan pertumbuhan yang baik dari misalnya Tripatra untuk EPC oil and gas, terutama ada beberapa proyek-proyek skala besar di level nasional yang pemerintah memang sedang push untuk dimulai, seperti ada blok Masela, ada blok Geng North di Indonesia bagian timur. Itu harapannya Tripatra bisa mendapat bagian dari pengembangan proyek tersebut, dan itu akan memberikan kontribusi signifikan. Selain itu, EV juga kami harapkan bisa setelah waktu 3-5 tahun ke depan akan mulai progresnya akan mulai bagus sekali sesuai dengan roadmap yang dibangun oleh pemerintah, di mana pemerintah memang ingin meninggalkan fossil based energy, fossil based kendaraan vehicle gitu, dengan pemakai yang kendaraan yang lebih ramah lingkungan, terutama dalam hal ini EV, mulai dari motor sampai hingga mobil. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan untuk saat ini. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan dari pertanyaan dari Pak Reza tadi Pak. Jadi kurang lebih akan ditopang oleh beberapa sektor seperti dari emas dan EV. Iya Pak. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya sini dari Pak Pin. Dengan banyaknya pesaing EV sekarang, apa yang menjadi pembeda dari merek-merek EV, perusahaan EV yang tadi ada di under Indika ya Pak? Ada Alpha, Invi, dan Kalista. Dan kurang lebih mungkin untuk beberapa tahun ke depan, mungkin ini pertanyaannya, ada berapa target revenue untuk perusahaan yang berbasis EV yang ada di bawah Indika ini Pak? Ya, untuk EV saingnya memang ada beberapa yang untuk two wheeler Alpha kita tahu ada Volitron, ada Gesit, dan lainnya. Kelebihannya Alpha, di mana kami sudah introduce 3 model utama, ada Alpha One, Alpha Servo, kemudian yang terakhir ada Alpha Entry, adalah dari sisi reliability dan juga di kualitas, di mana kalau kita lihat survei yang dilakukan oleh media independen itu menunjukkan Alpha bisa dibilang posisinya teratas lah ya, dari sisi kualitas, durability, brand recognition, itu sudah cukup teruji. Walaupun sebetulnya kami untuk EV kan hal yang baru di Indonesia. Kemudian EV Alpha juga mempunyai feature-features yang menurut kami yang sifatnya selangkah lebih depan daripada yang lainnya, termasuk kami mempunyai jangkauan 140 km, sementara pesaing kami kebanyakan di bawah 100 kilo. Kemudian fast charging kami adalah pioneernya dalam hal fast charging. Tadinya
Dulu sempat yang 1 jam, bahkan sekarang itu kami bisa fast charging can be closer ke 30 menit ya, walaupun tidak 100%. Itu jadi itu adalah beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Alfa. Nah, gimana sih kontribusinya EV terhadap bisnis nanti? Ya itu nanti harapannya memang seperti Alfa sendiri dalam 5 tahun ke depan kami bisa mencapai 100.000 unit lah penjualannya ya. 100.000 unit kalau kita kali harga standarnya sekarang 30-an juta, yang kurang lebih bisa nanti sekitar 3 triliun rupiah lah kontribusinya. Demikian juga dengan misalnya tadi Pak Rehan sempat ngomong tentang Kalista yang melakukan rental, kemudian ada Invi yang melakukan distribusi EV terutama untuk commercial basis, itu juga diharapkan bisa berkontribusi cukup signifikan lah. All in all mungkin kita lihat dalam waktu 5 tahun ke depan bisnis EV ini bisa kontribut hampir $500 juta lah, 400-500 juta dolar segitu Pak. Oke, baik. Oh, sangat menjelaskan ya Pak. Berarti di sekitar 3 triliun untuk yang kira-kira untuk yang Alfa dan sekitar $500 juta untuk Invi dan Kalista di sini Pak. Itu totalnya Pak, maksudnya enggak Oh. hanya ya mungkin ya 300-400 lah totalnya, termasuk Invi, Alfa, dan itu memang sangat tergantung dengan perkembangan ekonomi nasional. Nah, kalau tahun ini kelihatan challenging sekali karena ekonominya agak slowing down, purchasing power slowing down, dan itu mempengaruhi penjualan EV secara keseluruhan sih Pak. Oh. Oke. Mungkin ini lain juga sama pertanyaan dari Pak Reza dan pertanyaan nomor 2 tadi. Kan tadi dipaparkan bahwa untuk kedepannya memang Indika ini berusaha untuk lebih mendorong dari sektor yang tidak lagi bergantung pada coal ya Pak, tidak lagi bergantung kepada batu bara. Targetnya di 2008 tadi 50% coming from non-coal revenue 2028. Kemudian kalau dari saya pertanyaannya untuk sekarang sebetulnya bottleneck terbesarnya apa ya Pak untuk capai itu 50% itu bottleneck terbesar, apakah dari regulasi kah atau dari dari segi dari internal seperti apa Pak, dari bottleneck terbesar kira-kira untuk menggapai itu? Ya, untuk challenges-nya memang banyak faktor Pak, termasuk tadi Bapak sudah sempat highlight ada regulasi yang tidak konsisten. Misalnya kalau saya bisa ambil contoh di panel surya ya, kita di mana kita punya bisnis namanya Emit. Ketika kami mulai bisnis tersebut, pemerintah mendorong supaya swasta membangun solar panel gitu ya, baik ke consumer langsung maupun ke komersial, di mana waktu itu di encourage bebas ekspor, jadi dalam artian tidak ada batasan penggunaan panel surya dalam konsumsi listrik dibandingkan listrik yang dari PLN. Nah, sementara setelah kami berjalan, membangun, tiba-tiba di tengah jalan pemerintah menetapkan bahwa maksimal 15%. Jadi hal ini tidak konsisten. Termasuk tadi di EV ada subsidi 7 juta yang semestinya masih bertahan dari 23, 24, 25, ternyata nggak dilanjutkan 2024 karena memang ekonomi nasional melambat, kemampuan pendapatan pemerintah juga melemah. Sementara sisi lain challenges-nya adalah ekonomi nasional juga tidak sebaik apa yang kita harapkan gitu ya, pertumbuhannya cenderung masih di bawah optimal jangka panjangnya, jadi misalnya di bawah 5% sehingga daya beli melemah. Yang lainnya adalah bisnis kami ini sifatnya masih baru ya, jadi baik terutama tidak hanya baru bagi Indika, Greenfield, tapi juga baru bagi Indonesia. Jadi kita ini belajar sama-sama dan mendapatkan talent yang bisa mendevelop this business
mengedukasi pasarnya gimana sih apa itu EV, terutama untuk motor itu ya butuh waktu dan butuh kerjasama semua pihak, tidak hanya di manufaktur EV-nya sendiri, tapi butuh ekosistem, dan kadang-kadang ekosistemnya ini yang masih banyak PR-nya. Infrastruktur ekosistem yang dibutuhkan itu mesti dibangun juga, dan itu memang biayanya besar dan tidak bisa dilakukan oleh satu dua pihak saja, hanya swasta saja atau hanya Indika saja, tapi juga butuh bantuan pemerintah, masyarakat maupun yang lainnya. Itu kurang lebih yang bisa kami sampaikan mengenai apa sih challenges-nya atau bottleneck-nya dalam hal mencapai 50-50 tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ini sebetulnya sudah menyentuh jam 5. Kalau menurut jadwal kita sebetulnya jam 5 harusnya kita tutup acara ini. Tapi saya boleh nanya sekali lagi nggak Pak untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup? Iya Pak, boleh Pak, satu pertanyaan lagi. Ya, saya pertanyaan terakhir dari saya. Ini sebetulnya kelanjutan dari jawaban Pak Ricardo dari pertanyaan sebelumnya, dari diskusi kita sebelumnya tadi Pak. Bapak bilang tadi kan ada yang di masyarakat yang lemah, terus ekosistem EV juga masih belum memadai untuk EV secara keseluruhan. Nah, pertanyaan saya kurang lebih kira-kira kalau dari Indika sendiri ekspektasinya kapan ya untuk dari anak-anak perusahaan Indika berbasis EV ini bisa menjadi net cash flow contributors untuk Indika secara besar dan bisa memberikan profitability yang bagus untuk Indika. Kira-kira di berapa tahun lagi atau di tahun kapan kira-kira? Ya, ekspektasinya dalam waktu 3-5 tahun ke depan kita itu bisa udah ketika volumenya sudah cukup signifikan ya, itu bisa mulai memberikan kontribusi positif lah, yang cukup sizable lah untuk perusahaan. Karena untuk saat ini memang tadi lihat ya, kita bisa lihat sendiri lah untuk EV, terutama untuk two wheelers masih sangat challenging ya. Marketnya bahkan di 2025 dibanding 2024 itu soften ya secara sales volume. Jadi ya kita memang banyak yang mesti kita kerjakan. Itu dukungan pemerintah itu sangat dibutuhkan sekali sih. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kurang lebih kesimpulan dalam 3-5 tahun ke depan kurang lebih Indi dari segi bisnisnya yang di EV energi terbarukan ini sudah bisa mengenerate positive net cash flow terhadap perusahaan signifikan ya Pak. Oke, baik. Dengan itu mungkin kita akhiri sesi tanya jawab untuk sore hari ini. Kemudian di sini kita akan masuk ke sesi penyerahan e-certificate dari kami pihak Reliance Sekuritas Indonesia kepada Bapak Ricardo dan Bapak Raihan. Ini merupakan tanda apresiasi dari kami atas kehadiran Bapak dan ketersediaan Bapak untuk mewakili Indika dan hadir dalam sesi Emiten Corner kita di sore hari ini. Mungkin saya serahkan ke Devis untuk mengambil gambar di sore hari ini. Ya, di sini juga mungkin boleh Pak Reza yang akan menyerahkan sertifikatnya kepada Pak Ricardo dan Pak Raihan. Silakan Pak Reza. Ya, oke, baik. Terima kasih, Prem. Ya, terima kasih Pak Ricardo, Pak Raihan atas penjelasan yang sangat komprehensif sekali. Ya, kita harapkan dari penjelasan tersebut para nasabah, nasabah kami terutama bisa mengenal lebih baik lagi Indika Energy. Terus kemudian tadi prospeknya juga sudah banyak dijelaskan, banyak diuraikan juga oleh Pak Ricardo maupun Pak Raihan. Ya, semoga ini bisa menjadi salah satu alternatif investasi juga buat Bapak Ibu rekan-rekan nasabah negara Reliance juga. Ya, berikut mohon diterima Pak sertifikat of appreciation dari kami. Ya, ini merupakan apresiasi dari kami kepada Indika Energy, khususnya kepada Pak Ricardo dan juga Pak Raihan. Ya, semoga next time berkenan lagi Pak untuk berikan update terkait dengan Indika. Terima kasih banyak Pak Ricardo, Pak Raihan. Makasih sertifikatnya, makasih. Pak. Ya, yuk Pak. Ya, silakan, Frank. Oke, terima kasih Pak. Baik, dengan sesi penyerahan sertifikat ini berarti sudah berakhir sesi kita untuk Emiten Corner pada hari ini.
untuk bulan Oktober ini bersama PT Indika Energy. Sekali lagi saya mewakili PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Ricardo dan Bapak Rehanur yang sudah mewakili Indika Energy untuk hadir pada acara emiten corner kami pada bulan Oktober ini. Itu pun kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga materi yang tadi dipaparkan dan diskusi yang tadi dilakukan bisa berguna sebagai edukasi dan berguna untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sore hari. Sekali lagi, sini saya Efraim Stangga mewakili PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk mengucapkan banyak terima kasih dan selamat sore semuanya. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Pak Ricardo, Pak Rehan. Terima kasih.